Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trading. Hari ini kita akan masuk ke IHSG Daily untuk tanggal 8 Desember 2022. Dan seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya dan juga bagikan kepada teman-teman kalian supaya mereka nggak ketinggalan info-info terbaru seputar market hari ini. Pertama-tama mungkin saya mau minta maaf dulu teman-teman kalau misalkan di tengah video ini muncul suara kipas laptop saya ya yang masih sedikit bermasalah nih. Oke, langsung aja kita masuk ke IHSG dulu. Hari ini luar biasa teman-teman ya. Dari market kita yang minusnya hampir 2%, kemudian closingannya ditarik dan minusnya cuma 0,21% nih. Dan untuk level saat ini di 6.804 ya. Ini seperti yang kemarin saya udah mention juga ya, kemungkinan hari ini turun dulu, kemudian closingannya nanti ditarik. Dan kita bahas jelas untuk banking kita hari ini. Untuk BCA naik tipis ya, 0,5%. Kemudian Bank Mandiri, ini yang cukup dalam teman-teman ya, minus 3%. Kemudian untuk Bank BNI hari ini netral. Kemudian Bank BRI hari ini naik 1,68%. Kemudian untuk kurs rupiah sendiri hari ini di angka 15.634 teman-teman. Nggak banyak berubah ya dari yang kemarin. Kemudian kita masuk ke chartingnya aja. Nah, ini charting market hari ini IHSG kita sempat turun ke lowest-nya ini di 6.683 ya. Tapi kemudian closingan tarik ke atas nih. Secara support ini masih saya anggap sebagai support teman-teman. Karena ibaratnya dia masih bertahan ya. Closingannya masih di atas level ini. Jadi untuk sementara mungkin supportnya masih di sekitar level 6.750 sampai 6.780 ya. Dan potensinya untuk besok ya masih untuk sementara teman-teman ya, masih konsolidasi teman-teman. Ini di area sini yang kemungkinan akan meretest dulu teman-teman ke resisten terakhirnya ya. Ini kalau misalkan kita lihat ke time frame 4 jam yang lebih kecil, nah resistennya mungkin di sekitar sini teman-teman, 6.860-an ya. Mungkin akan meretest ke sini, dan ini kan kita lihat ada garis IME ya, yang kemudian nanti akan di retest juga nih di sini. Sejauh-jauhnya mungkin retestnya ke 6.950 sampai 7.000 nih teman-teman. Dan juga teman-teman di sini perhatiin bisa ada gap kecil ya di sekitar level 6.970-an nih, yang mungkin bakal ditutup tapi kita nggak tahu kapan juga sih. Nah untuk sementara potensinya masih konsolidasi kemungkinan, tapi nggak menutup kemungkinan juga masih bisa lanjut koreksi teman-teman, karena melihat Goto saat ini masih ARB juga ya, kita juga belum tahu sampai kapan nih ARB Gotonya. Dan sekilas kita coba lihat ke Goto dulu. Oh ya teman-teman, untuk outlook market IHSG jangka panjang saya sempat buatin kemarin ya. Mungkin teman-teman yang bisa nonton bisa coba lihat di video playlist saya ya. Dan ini sekilas buat Gotonya teman-teman. Nah hari ini Goto masih ARB, hari ini di harga 100 teman-teman, pas 100. Untuk besok ARB nya minus 7% lagi, misalkan ARB di harga 93 teman-teman ya. Ini kurang lebih kalau dihitung udah 9 hari ARB nih teman-teman.
Untuk kebukanya ya kita masih belum tahu kapan, karena secara lot juga masih tebel. Dan tadi sekilas saya dengerin public expose-nya untuk Gotoh, dan mereka mengatakan kemungkinan masih ada yang investor awal mereka yang melakukan taking profit, teman-teman. Jadi sementara waktu ya masih bisa dihindari dulu, teman-teman ya, karena kita nggak tahu nih di mana dia letak bottomnya. Selanjutnya kita akan masuk ke berita market hari ini. Yang pertama dari Bank Syariah Indonesia, teman-teman, atau BRIS, yang akan melakukan right issue ya. Nah, saya nggak akan bahas lebih lanjut soal apa itu right issue, tapi di sini kita akan bahas mengenai right issue-nya BRIS ya. Nah, disampaikan PT Bank Syariah Indonesia tengah bersiap untuk melakukan penambahan modal dengan hak pemesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue, yang rencananya akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4,99 miliar saham atau setara dengan 10,84% dari total modal yang ditempatkan dan store. Dan sebagaimana disampaikan lewat prospektus, harga pelaksanaannya di harga Rp1.000 per lembar saham, teman-teman. Dan dengan demikian, BRIS akan meraup dana segar sebesar Rp4,99 triliun. Nah, kemudian untuk jadwalnya sendiri ini saya ambil dari prospektusnya, teman-teman. Di sini ada tanggal recording date ya, teman-teman. Ini di tanggal 15 Desember 2022. Kemudian untuk tanggal perdagangan R-nya atau right-nya ini di tanggal 19 Desember, teman-teman, sampai 23 Desember nih, teman-teman. Lalu kita sekilas bahas untuk teknikalnya BRIS. Nah, ini dia charting untuk BRIS. Secara jangka panjang sebenarnya masih tergolong uptrend, teman-teman ya. Ini dia kan dari sempat dulu kan waktu hype-nya waktu isu-isu bank digital ya, karena kan BRIS salah satu bank digitalnya yang waktu itu cukup naik signifikan, teman-teman. Ini dari harganya 100-200 sampai topnya di 4.000 nih, teman-teman. Naiknya mau 2000% ya, atau 20 kali lipat. Dan sekarang BRIS masuk di fase koreksinya, dan ini wajar sih, teman-teman, karena naiknya udah cukup signifikan ya. Nah, kita bahas untuk yang pendeknya aja. Di sini kita lihat hari ini BRIS ada tarikan, teman-teman ya. Tadi sempat jatuh drop nih di 1200 ke bawah, tapi closingannya di tarik ke atas lagi nih, teman-teman. Nah, tapi yang saya perhatiin di sini ada sedikit gap, teman-teman. Nah, ini dia di harga 1125 ya sampai 1150 nih. Ini ada gap kecil ya, yang harusnya sih ditutup dulu, teman-teman ya, supaya lebih afdol nih. Untuk supportnya sendiri sementara ya masih di sekitar 1200 dengan resistennya di 1400-an. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu dari DOIT, teman-teman ya, atau Delta Dunia nih. Ini emiten pertambangan, teman-teman,
yang akan membagikan dividen dengan total 79,35 miliar rupiah. Tapi untuk harga per lembar sahamnya mereka belum tulis teman-teman ya. PT Delta Dunia Makmur secara resmi memutuskan bakal melakukan pembagian dividen sebesar 5,15 juta US dollar teman-teman. Dan untuk jadwalnya sendiri aja ya, kita coba cek jadwalnya. Nah ini dia jadwalnya untuk dividen debt ya di pasar reguler dan nego tanggal 15 Desember. Untuk pasar tunai di 19 Desember. Kemudian untuk pembayarannya di tanggal 30 Desember teman-teman. Jadi ini dividen akhir tahun ya. Jadi buat teman-teman yang pegang saham Doit per closingan tanggal 15 Desember, maka teman-teman akan mendapatkan dividen yang kita belum tahu nih harganya berapa nih per lembar sahamnya ya. Kemudian kita coba lihat untuk sekilas teknikal Doit ya. Doit hari ini kita coba cek. Ini closingannya di harga 322 ya. Ini mepet di support teman-teman ya. Ini kalau jebol kurang bagus nih. Dan juga teman-teman bisa perhatiin di sini terakhir dia bentuk head and shoulder ya. Ini head shouldernya, kemudian ini headnya, kemudian ini right shouldernya nih teman-teman. Kemudian dia break di neckline-nya di 340-an nih. Setelah dia break langsung drop ke harga 320-an teman-teman. Ini kalau misalkan supportnya jebol, kemungkinan bisa lanjut turun teman-teman ya. Nah itu sekilas teman-teman untuk teknikal dari Doit ya, dan juga sekaligus menjadi penutup untuk IHSG Daily hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.